Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada kuliah geometri analitik. Setelah pada pertemuan kemarin kita belajar tentang koordinat kartesius, yaitu posisi titik pada koordinat kartesius serta jarak antara dua titik. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Namun sebelumnya ada beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi kemarin. Yang pertama, untuk yang bagian A, teman-teman diminta untuk menentukan jarak antara dua titik yang diberikan. Kemudian yang poin B, untuk menentukan X dengan syarat-syarat yang diberikan, ada 4 soal di sini. Kemudian yang poin C, apakah ketiga titik yang diberikan itu segaris atau kolinear atau tidak. Yang nomor C ini kemarin juga sudah saya berikan ya, untuk teman-teman analisis dan kerjakan. Bagaimana, apakah sudah dikerjakan? Oke, ini nanti akan kita diskusikan juga. Kemudian yang poin D itu adalah jarak titik. Misalkan saya punya titik X, negatif 5 ke titik negatif 5,4. Di situ merupakan 3 kali jaraknya terhadap titik 10, negatif 1. Yang diminta adalah menentukan nilai X-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang luas segitiga dan poligon. Untuk suatu segitiga atau poligon itu dapat dihitung luasnya apabila titik-titik sudutnya diketahui koordinatnya. Nah, salah satu cara mencari formula luas suatu poligon adalah menghitung menggunakan prinsip perhitungan luas suatu trapesium. Contohnya ya, misalkan saya punya segitiga P1 dengan koordinat X1, Y1, P2 dengan koordinat X2, Y2, dan P3 koordinatnya X3, Y3. Kemudian akan dicari untuk luas segitiga tersebut, yaitu segitiga P1, P2, P3 dengan menggunakan perhitungan luas trapesium gitu ya. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ada M1, M2 dengan M3. Masing-masing itu adalah proyeksi titik-titik dari P1 untuk M1. Yang M2 itu proyeksi dari titik P2 dan M3 proyeksi dari titik P3 gitu ya pada sumbu X. Berarti jika kita ingin menentukan luas segitiga P1, P2, dan P3, maka luasnya kita dapat cari, yaitu untuk pertama kita menggunakan prinsip luas tadi adalah trapesium, maka luas segitiga P1, P2, P3 adalah luas yang pertama M1 ini, M3, P3, P1, oke, ditambah dengan luas M3, M2, P2, P3, oke ya, berarti dikurangi yang ini yang saya arsir ini, artinya dia adalah luas M1, M2, P2, dan P1. Jelas ya di sini. Kemudian kita lihat ini keterangannya. Dalam hal ini M1, M2, M1, M2, P2, dan P1 adalah trapesium. Nah, ini alas yang sejajarnya yaitu M1, P1 ini ya. Alas sejajarnya
sampai sini, M1P1 dan M2P2. Alas sejajarnya, maksudnya sisi sejajarnya, yaitu di sini berarti karena P1 itu koordinatnya adalah X1, Y1, berarti panjang M1P1 adalah Y1. Begitu pula dengan panjang M2P2. Karena koordinatnya P2 itu adalah X2, Y2, berarti panjang P2 ke M2 itu adalah Y2, gitu ya. Kemudian tinggi dari trapesium M1, M2, P2 dan P1 adalah siapa? Oke, berarti kan jarak antara M1 ke M2. Nah, M1 ke M2, M1 itu kan koordinatnya adalah X1 untuk X-nya, X1, X2, berarti panjang ini M1 ke M2 itu adalah X2 dikurangi X1, gitu ya. Oke, selanjutnya sama untuk yang trapesium M3, M2, P2, M3, M2, P2, P3 ya. Oke, M3 ini M3, M2, P2 dan P3. Berarti sisi sejajarnya siapa? Sisi sejajarnya adalah M3, P3 dan M2, P2, gitu ya. Sama seperti tadi, berarti M3 ke P3 itu panjangnya adalah Y3, M2 ke P2 panjangnya tadi sama ya, adalah Y2. Itu sisi sejajarnya, sehingga panjang tingginya yaitu M3 ke M2. Berarti M3 ke M2 itu siapa? X2 dikurangi X3. Kurangi X3. Gitu. Oke. Dengan cara yang sama, berarti kita juga bisa menentukan untuk trapesium yang ketiga, yaitu trapesium M1, M3, P3, dan P1. Nah, nanti untuk trapesium yang ketiga, sisi sejajarnya siapa berarti? Nah, nanti sisi sejajarnya berarti yang ini panjangnya Y3 dan Y1 dan Y3. Dengan tingginya adalah M1, M3. M1, M3 berarti panjangnya siapa? Panjangnya adalah X3 dikurangi X1, gitu ya. Karena masing-masing trapesium itu sudah kita tahu panjang sisi sejajarnya, kemudian tingginya, berarti bisa kita cari luas dari segitiga P1, P2, P3 dengan mensubstitusikan ke dalam rumus ini. Gitu. Nah, setelah kita masukkan di sini, akan kita dapatkan luas dari segitiga P1, P2, P3 adalah ini. Ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk luas segitiga P1, P2, P3 ini dapat kita tuliskan dalam bentuk determinan ya. Teman-teman harus ingat lagi, untuk determinannya akan sama dengan seperti ini. Oke, itu ya.
Nah, ini kan kita lihat tadi untuk P1, P2, P3. Kita lihat di sini. P1, P2, P3. Susunannya gimana? P1, P2, P3. Oke. Ini dari sini ya. Arahnya begini. Nah, gini. P1 karena di sini kan P1 nyusunnya P2, P3. Ini berlawanan atau searah jarum jam? Berlawanan ya. Oke, berlawanan. Nah, kita lihat. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, determinannya menjadi positif. Tapi nanti kalau P1, P2, P3 ini disusun dalam arah putar jarum jam, artinya searah dengan jarum jam, maka persamaan yang di atas itu menjadi negatif. Tapi nanti nilainya sama, artinya cuma beda negatif dan positifnya saja. Oke. Nah, maka dari itu untuk luasnya itu kita ambil adalah nilai mutlaknya karena luas itu tidak mungkin nilainya negatif. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya akan kita lihat untuk contoh yang pertama. Misalkan saya punya koordinat titik sudut dari segitiga itu seperti yang ada di soal ini ya. Min 2, negatif 2,7, 8,2, dan 4, negatif 3. Maka jika kita tuliskan ke dalam koordinat kartesius bisa kita lihat seperti pada gambar kedua ini. Oke. Dan menggunakan rumus yang tadi baru saja kita pelajari, akan kita dapatkan bahwa luas segitiga P1, P2, P3 adalah 35. Itu ya. Oke. Nanti silahkan teman-teman cek sendiri. Selanjutnya, di sini disediakan ada suatu cara mudah untuk mengingat dan menerapkan rumus yang kedua dalam menentukan luas suatu segitiga ataupun poligon yang langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, yang pertama, teman-teman diminta pasti ya untuk menuliskan koordinat titik sudut dalam dua kolom. Kolom yang satu digunakan untuk menuliskan absisnya, yaitu X-nya itu tadi, dan kolom lainnya dituliskan untuk koordinatnya ini ya. Ini absis dan ini adalah ordinatnya, X dan Y-nya. Kemudian, lakukan untuk urutan titik-titik yang lain sedemikian sehingga titik yang berurutan membentuk poligon dengan arah berlawanan dengan arah putar jarum jam seperti pada gambar di bawah ini, ya kan? Kenapa? Agar nilainya langsung positif itu. Kalau misalkan dibalik ya nggak apa-apa, tapi kan nanti luasnya tetap harus menggunakan nilai mutlak karena luas itu tidak mungkin nilainya negatif, gitu ya. Oke, kemudian langkah ketiga, nah perkalikan absis dengan ordinat baris berikutnya. Oke, absis dengan ordinat berikutnya pada tanda anak panah lurus dan jumlahkan menghasilkan nilai numerik. Nah, contohnya di sini ya. X1 dikali dengan X2. Y2 maksud saya. Kemudian X2 dikalikan dengan Y3. Dan seterusnya. Jadi nanti ini panahnya harusnya di sini. Jadi X1 dikalikan dengan Y2, X2 dikalikan dengan Y3 dan seterusnya ya. Oke. Sampai XN-nya tadi di sini balik lagi, ini harus karena ini PN terus ini balik lagi P1 biar mudah. Kemudian nanti XN dikalikan dengan Y1. Gitu caranya. Kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya tadi. Nah, ini. Yang tadi kan bisa kita tulis menjadi bentuk dari determinan matriksnya ini. Awalnya seperti itu. Kemudian lakukan perkalian absis dengan ordinat baris
sebelumnya seperti tanda panah anak putus-putus dan jumlahkan akan menghasilkan nilai numeriknya. Oke, di sini contohnya X2 dikalikan dengan Y1. Saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini. X2 dikalikan dengan Y1. X3 kalikan Y2 dan seterusnya sampai X1 kalikan YN. Oke. Kemudian, nah, tadi ya, karena bentuknya adalah determinannya tadi, berarti kan yang ini positif ya, yang ini negatif. Nah, nanti yang 3 ini akan dikurangi 4 ini. Di sini dituliskan untuk langkah yang kelima, yaitu kurangkan hasil numerik yang 3 dengan langkah 4. Kemudian dibagi 2. Karena apa dibagi 2 tadi? Karena ini kembali ke determinan ini prinsipnya, ya kan? Oke. Sehingga luas poligon untuk poligonnya adalah P1, P2 sampai Pn itu akan seperti ini rumus umumnya. Oke. Sebagai latihan, silakan teman-teman kerjakan soal-soal yang telah disediakan berikut ini. Kita bahas nanti jika ada yang mengalami kesulitan.